Bab 6, Dua Gadis Cantik. Wei kembali melangkah ke hutan liar di luar kota. Langkahnya mantap, gerak tubuhnya ringan seolah setiap inci dari tempat ini sudah begitu dikenalnya. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah membunuh ribuan binatang buas dan makhluk iblis penghuni hutan. Namun, entah karena bodoh atau karena dorongan insting liar yang tak terbendung, para makhluk itu masih saja datang satu persatu hanya untuk mati sia-sia di bawah kilatan pedang miliknya. Pedang kinggang di tangannya, yang merupakan hasil dari sistem, memang bukan pedang sembarangan. Meskipun sudah digunakan berkali-kali dalam pertarungan sengit, tidak ada sedikit pun tanda keausan di bilahnya. Ujungnya tetap setajam hari pertama digunakan, sanggup menebas makhluk sebesar kuda seperti sedang memotong tahu. Deng! Pemain Wei Yi telah membunuh satu ekor serigala hutan, makhluk iblis tingkat 1. Pengalaman 83, kemampuan pedang badai 72. Deng! Pemain Wei Yi telah mencapai batas pengalaman tahap kesatria tingkat 9. Meningkat otomatis ke tingkat 10. Deng! Pemain Wei Yi telah mencapai kesatria tingkat 10. Misi terobosan diaktifkan. Syarat misi, bunuh 5 orang bertanda merah dengan nilai kejahatan tinggi. Batas waktu misi, dalam waktu 1 hari. Hadiah misi, terobosan ke tahap ahli bela diri tingkat 1. Deretan notifikasi dari sistem berdentang di kepalanya, namun alih-alih kegembiraan, yang ia rasakan justru kegelisahan yang samar. Wei Yi mendesah pelan, alisnya mengernyit. Ia memang sudah memperkirakan bahwa setelah mencapai tahap ke-10, sistem akan memberinya misi khusus untuk naik ke level berikutnya. Itu adalah alur umum dalam permainan manapun, termasuk sistem yang kini ia miliki. Tapi, membunuh 5 orang bertanda merah dengan nilai kejahatan tinggi dalam 1 hari, itu jelas bukan tugas yang bisa diselesaikan sembarangan. Ini bukan dunia game. Di dalam game, membunuh NPC atau pemain lain hanyalah angka tak ada konsekuensi, semua bisa diulang. Tapi di dunia nyata, membunuh manusia berarti menyulut badai. Sekali membunuh, bisa jadi musuh yang lebih kuat akan datang menuntut balas. Membunuh anak buah bisa mengundang perhatian tuan besar. Dan kekuatan Wei Yi saat ini jelas belum cukup kuat menghadapi dunia gelap yang rumit ini. 5 orang bertanda merah, dalam waktu 1 hari pula? Wei Yi menghela napas panjang, menatap hutan di sekitarnya yang seperti tak pernah kehabisan suara binatang liar. Dari mana aku bisa menemukan 5 orang jahat dalam waktu sesingkat itu? Baru saja pikiran itu terlintas, suara jeritan perempuan memecah keheningan. Wei Yi refleks menoleh ke arah suara itu. Dari kejauhan, tepat di sebuah lembah kecil, ia melihat 2 gadis muda berlari secepat yang mereka bisa. Wajah mereka panik, pakaian mereka berantakan, dan nafas mereka memburu. Di belakang mereka, 6 pria bertubuh kekar mengejar dengan sorak-sorai dan tawa jahat yang menjijikkan. Gerakan mereka cepat, dan jelas bukan orang biasa. Mereka seperti pemburu yang sedang menikmati perburuan mangsanya. Sambil mengejar, mereka terus menggoda, melontarkan kalimat-kalimat kotor yang bahkan membuat binatang pun bisa merasa muak. Wei Yi menyipitkan mata saat mengenali wajah kedua gadis itu. Julinger! Yang King. Wajah-wajah cantik itu langsung membangkitkan ingatan dalam benaknya. Keduanya adalah siswa tingkat 2 di Akademi Jenuh, sama sepertinya. Julinger adalah salah satu gadis paling cantik dan paling terkenal di Akademi. Yang King mungkin tidak sepopuler Julinger, tapi kecantikannya tetap membuatnya masuk jajaran 20 gadis tercantik di kampus. Meskipun sekarang keduanya sedang dalam kondisi kacau balau, wajah penuh ketakutan, rambut awut-awutan, dan pakaian kotor, pesona mereka tetap sulit disangkal. Justru mungkin karena itulah para pengejar mereka tidak mau melepaskan buruannya. Ini yang orang bilang, kecantikan bisa jadi sumber malapetaka. Gumam Wei Yi pelan. Namun pikirannya segera kembali pada notifikasi sistem tadi. 6 pria bertampang keji itu rambut acak-acakan, tatapan buas, tawa bengis mereka terlihat seperti penjahat dari ujung kaki sampai kepala.
5 orang bertanda merah. Bukankah mereka ini kandidat yang sempurna? Senyuman tipis terbit di wajah Wei. Ini bukan hanya kesempatan menyelamatkan 2 gadis akademi ini, juga jalan pintas menyelesaikan misinya. Ia melangkah ke tepi tebing kecil, berdiri tegak di atas batu besar, dan berseru lantang. Hei, kalian sedang apa di bawah sana? Beraninya kalian mengganggu 2 gadis di siang bolong seperti ini? Tak tahu malu. Suara Wei bergema kuat di lembah. Nada suaranya penuh keberanian, dan aura keadilan menguar dari tubuhnya. Mendengar suara itu, Julinger dan Yang Qingqing langsung menoleh ke atas. Melihat sosok laki-laki muda berdiri dengan gagah di atas batu, wajah mereka langsung berubah cerah. Meski awalnya mereka tak langsung mengenali Wei karena penampilannya kini jauh berbeda dari yang mereka ingat, namun harapan segera terbit di mata mereka. Siapapun yang cukup berani untuk menghadang kelompok bajingan itu, jelas adalah penyelamat yang mereka butuhkan. Tuan muda! Seru Julinger sambil mengangkat tangan memohon pertolongan. Tolong kami! Kami dari Akademi Jenuh! Yang Qingqing ikut menjerit. Mereka itu kawanan bajingan dari geng air hitam. Mereka ingin mencelakai kami. Tolong hadang mereka! Mendengar nama geng air hitam, mata Wei semakin menyipit. Nama itu bukan nama asing. Di wilayah perbatasan dan pinggiran kota, geng tersebut terkenal karena kekejaman dan kekotorannya, pemerkosaan, penculikan, penyelundupan, pembunuhan. Semua ada dalam daftar dosa mereka. Dan jika sistem menyebutkan nilai kejahatan tinggi, tak salah lagi, mereka ini memang yang dicari. Wei tersenyum dingin. Angin berdesir lembut di balik punggungnya, menyibakkan jubahnya sedikit, dan tangan kanannya perlahan menggenggam pedang Qinggang yang tergantung di pinggang. Baiklah, gumamnya. Mari kita mulai pertunjukan. Perompak air hitam. Begitu mendengar nama itu, mata Wei justru bersinar penuh semangat. Bukan karena ia takut orang-orang itu jahat, melainkan justru karena ia khawatir mereka tidak cukup jahat. Kelompok yang disebut perompak air hitam adalah gerombolan bandit paling terkenal di wilayah sekitar Sungai Air Hitam. Reputasi mereka begitu buruk hingga namanya saja bisa membuat bulu kuduk merinding. Mereka terkenal karena kejahatan yang tak terhitung jumlahnya, membunuh, memperkosa, merampok, membakar, tak ada yang tak mereka lakukan. Dan kini, 6 dari mereka berdiri tak jauh dari Wei berniat memburu 2 gadis muda yang tengah ketakutan. Kesempatan semacam ini, bukankah benar-benar hadiah dari langit? Cepat ke sini, biar aku yang urus mereka. Teriak Wei sembari melompat turun dari tebing berbatu tanpa ragu. Melihat anak muda itu maju sendirian, salah satu bandit mengangkat golok besar dan mencibir sinis. Dasar bocah tolol! Kau cari mati, ya? Yang lain ikut menyeringai. Tak usah banyak omong. Bunuh dulu saja bajingan ini, baru kita nikmati 2 gadis itu sebelum membunuh mereka. Benar! Laki-laki sialan seperti dia paling kubenci. Suka sok jadi pahlawan. Tawa liar mereka menggema di antara pepohonan. Namun Wei berdiri tegak. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Sebaliknya, tatapan matanya dingin dan penuh keyakinan. Ia menghunus pedang Qinggang, senjata legendaris yang sudah menemaninya menebas ribuan binatang buas dan iblis tanpa sekalipun kehilangan ketajamannya. Tenang saja, selama aku di sini, tak ada yang bisa menyentuh kalian. Ucapnya dingin, namun dengan nada penuh percaya diri. Jika memang hendak menjadi pahlawan penyelamat gadis, maka ia harus melakukannya dengan gaya. Dalam sekejap, tubuhnya melesat seperti anak panah. Ia mengayunkan pedangnya ke arah bandit yang berada paling depan tebasan vertikal dari jurus pedang angin badai, tanpa keraguan sedikit pun. Bandit itu sempat mendengus remeh, mengangkat goloknya untuk menangkis. Tapi suara logam yang patah langsung menyusul. Goloknya, yang terbuat dari baja berat, langsung terbelah 2 seperti kayu rapuh.
Mata bandit itu membelalak. Ketika ia menyadari bahwa dirinya bukan berhadapan dengan bocah biasa, semuanya sudah terlambat. Swaish! Sekilat cahaya perak melintas. Kepala sang bandit terlepas dari tubuhnya, terlempar ke udara lalu jatuh menggelinding, menatap kosong tanpa jiwa. Deng! Pemain Wei membunuh satu anggota perompak air hitam. Pengalaman kultivasi 93. Kemampuan pedang angin badai 78. Deng! Progres misi terobosan, 1 dari 5 orang jahat berhasil dibunuh. Wei menghela napas lega. Benar, mereka memang orang-orang berdosa. Cocok jadi sasaran misiku. Tanpa memberi waktu pada yang lain untuk bereaksi, ia langsung melompat di atas tubuh sang bandit yang sudah tak bernyawa. Pedang kinggangnya kembali menari di udara, memekik bak badai yang menerjang pepohonan. 3 tebasan dilancarkan berturut-turut. Cepat. Presisi. Maut. Serak. 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 3 bandit berikutnya bahkan belum sempat mengangkat senjata ketika leher mereka sudah tersayat terbuka. Darah menyembur deras, membasahi tanah seperti air mancur merah pekat. Tubuh mereka tersungkur, menggeliat sebentar, lalu diam selamanya. Deng! Pemain Wei membunuh 3 anggota perompak air hitam. Progres misi meningkat. 4 dari 5 orang telah dibunuh. Tinggal 2 orang lagi. Wei menatap 2 bandit yang tersisa seperti serigala lapar yang baru keluar dari gua. Mata tajamnya memancarkan kilatan hijau seperti binatang buas di malam hari. Dalam pikirannya, 2 gadis yang tadi ia selamatkan bahkan tak lagi terlintas fokusnya hanya pada 2 mangsa terakhir. Kedua bandit yang tersisa saling pandang, wajah mereka pucat pasi. Tubuh mereka gemetar saat melihat 4 mayat rekan mereka tergeletak berlumuran darah. Salah satu dari mereka mencoba menggertak, meski suaranya gemetar. Kakau, siapa sebenarnya kau? Berani-beraninya menantang perompak air hitam. Bos kami tidak akan membiarkanmu hidup. Tapi ancaman mereka kini seperti suara kucing mengaum di hadapan singa. Kosong. Tak berguna. Sementara itu, 2 gadis muda yang sempat lari terbirit-birit kini berdiri terpaku di kejauhan. Mereka menatap Wei seperti sedang menatap makhluk dari dunia lain. Awalnya, mereka hanya ingin mencari obat-obatan di hutan. Tak disangka, mereka malah bertemu kelompok bandit paling berbahaya. Mereka sempat yakin akan mati mengenaskan. Namun ternyata diselamatkan oleh seorang pemuda yang kekuatannya bahkan jauh melampaui ekspektasi mereka. Penampilannya tidak jauh lebih tua dari mereka, namun caranya bertarung. Dingin, efektif, dan sangat mengintimidasi. Wajah mereka bersemu merah. Ada ketakutan yang berubah menjadi kekaguman. Bahkan rasa aman mulai tumbuh saat mereka menyadari siapa yang berdiri di depan mereka. Cing-cing! Bisik Julinger dengan suara ragu. Kau merasa tidak kalau pemuda itu terlihat agak familiar? Yang ditanya mengangguk cepat, seperti anak ayam mengangguk. Iya, aku juga merasa begitu. Rasanya aku pernah melihatnya. Mungkin dia juga murid Akademi Jenu. Mereka berdua saling berpandangan. Tatapan mereka saling terkunci. Dalam diam, mereka menyusun potongan-potongan ingatan dan tiba-tiba, keduanya serempak mengangkat kepala. Wajah mereka berubah. Mata membelalak. Mulut ternganga. Dalam waktu bersamaan, keduanya mengucapkan satu nama-nama yang nyaris tak mereka percayai sendiri. Wei, tak mungkin, itu dia. Bab 7, pedang yang menebas kepala